Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat, mukmin mukminat, pemirsa selaparang televisi dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya dalam program Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah sudah ini episode yang puluhan ya kalinya, dan sudah banyak pertanyaan yang telah kita jawab. Mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita, dan terus kita akan nantikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk kita kupas bersama. Pada episode kali ini alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, sejumlah pertanyaan yang antara lain sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya wanita yang menunda kehamilannya dengan meminum obat, misalnya dengan alasan-alasan tertentu? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan menunda kehamilan sesungguhnya merupakan persoalan yang sudah lama dituntaskan oleh para ulama kita, karena kita ketahui bahwa program keluarga berencana adalah bukan program yang baru, bahkan di seluruh dunia sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, yang tentunya menunjukkan bahwa para ulama kita sudah tidak sama sekali mempersoalkan, bahkan ya tidak masalah ya. Artinya begini, memang pernikahan tujuannya adalah tanakahu tanasalu, menikahlah dan atau agar kalian memiliki keturunan. Dalam sebuah hadis dikatakan demikian, sehingga tujuan dari pernikahan adalah memproduksi keturunan, ya. Dengan kata lain, memperbanyak umat baginda Rasulullah SAW. Karena dikatakan juga dalam hadis bahwa fa inni ubahi bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Nabi, menikahlah dan buatlah keturunan, karena aku, kata Nabi, berbangga dengan umatku kelak di akhirat di hadapan para nabi-nabi yang lain. Namun, jika satu dua pertimbangan, bukan agar tidak punya keturunan, melainkan hanya menunda karena satu dan lain hal. Karena berbagai pertimbangan keluarga, pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, maupun pertimbangan-pertimbangan yang lain, yang tentunya untuk maslahat keturunan itu sendiri, selain maslahat orang tuanya, maslahat keluarga, dan lain-lain. Jadi bukan mencegah jangan ada keturunan, bukan, tapi sekedar menunda, mengharapkan keturunan tetapi mungkin belum siap, maka hanya ditunda pada waktu yang tertentu, ya, pada waktu yang akan datang. Di sini saya bacakan satu hadis sahih riwayat Muslim, di mana dikatakan bahwa Sayyidina Jabir berkata, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, pada zaman Nabi kami melakukan azal. Azal itu apa? Azal itu adalah ini mungkin cara dahulu, ya, yaitu spermanya tidak dikeluarkan di rahim wanita, melainkan di luar. Itu disebut dengan azal, dikeluarkan di luar, begitu, ya. Itu dilakukan di zaman Nabi SAW, yang mana tentunya itu menunjukkan bahwa tentunya itu mencegah kehamilan. Kalau sudah dilakukan seperti itu, kan berarti tercegah kehamilan, tidak mungkin hamil. Dan itu dilakukan dengan sengaja, ya, disebutkan oleh para sahabat. Apa lanjutan ungkapan sahabatnya? Fabalagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami lakukan ini, kata sahabat, apa yang kamu lakukan ini dengan istri-istri kami ini, sampailah informasinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana, dan begitu sampai kepada beliau, beliau tidak marah, beliau tidak menunggu, dan tidak melarang sama sekali. Artinya informasinya sampai kepada beliau dan beliau tidak mempersoalkan. Dari hadis yang sahih ini dan sejumlah riwayat lain, tapi keterbatasan waktu, para ulama menyimpulkan bahwa
sengaja menunda atau mencegah kehamilan itu tidaklah perbuatan yang haram, karena pernah terjadi di zaman sahabat dan tidak dipersoalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lebih-lebih jika memang ada pertimbangan-pertimbangan untuk kemaslahatan keluarga, kemaslahatan anak itu sendiri kelak, dan faktor-faktor lainnya. Juga faktor yang tidak kalah penting yang selama ini juga menjadi motivasi keluarga berencana, ya karena tuntutan zaman yang kompleks, belum lagi kelemahan barangkali beberapa administrasi pemerintahan dalam mengelola populasi, sehingga atas berbagai pertimbangan yang cukup detil ada saran dari pemerintah sampai kita sering melihat cukup 2 anak kan begitu, karena mungkin melihat banyak sekali anak yang tidak terurus, yang terlantar, yang tidak diperhatikan, bahkan entah tidak diketahui orang tuanya juga hanya bikin anak begitu saja. Ya kalau seperti itu kan malah kita menyiksa manusia jadinya, kita sengaja menyiksa manusia. Lebih baik anaknya tidak terlalu banyak, tetapi betul-betul pendidikannya diperhatikan, segala macam diperhatikan, daripada sebanyak-banyaknya, tapi justru bukan malah menjadi kebanggaan Nabi kelak di akhirat, malah menjadi prihatin Nabi di situ. Nabi prihatin kok banyak umatku yang tak terurus, yang terlantar, yang pendidikannya enggak karuan. Nah, atas berbagai pertimbangan semacam itulah maka bolehlah menunda atau membatasi keturunan. Maka insyaallah tidak dipermasalahkan. Allah taala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya mau bertanya, apakah makna dan maksud dari mas kawin dalam Islam, dan apakah hukumnya? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mas kawin, apa makna, maksud dan hukumnya? Saya mulai dari hukum. Hukumnya adalah wajib. Dia bahkan menjadi rukun, yang mana tanpa mas kawin atau tanpa mahar tersebut pernikahannya bisa menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tabna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Ini perintah Allah. Sebagai nihlah, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai hani'an mari'a, sebagai sesuatu yang dapat dinikmati bersama. Baik, dari ayat ini dikatakan fa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah, sebagai pemberian kerelaan. Jadi nihlah di sini maksudnya sukarela. Jangan dipahami mas kawin itu adalah sebagai harga atau nilai membayar wanita tersebut, kita membelinya, tidak. Tidak demikian, tapi sebagai bentuk penghargaan. Jadi suatu hal yang sangat lumrah ya ketika kita menghargai atau menghargai seseorang, itu salah satunya dengan pemberian sesuatu, cenderamata, barangkali hadiah, ya dia ulang tahun kita berikan sesuatu, dia sukses atau lulus ujian atau apa kita belikan sesuatu, kita berikan sesuatu. Dia menikah, kita berikan kado, kan gitu. Dia menikah dengan orang lain, kemudian kita datang menghadirinya, kita berikan. Itu adalah sesuatu yang secara urfan, secara kultural, itu adalah satu hal yang sangat-sangat lazim. Maka lebih-lebih jika seorang wanita kita jadikan sebagai permaisuri kita, itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada contoh-contoh yang saya sebutkan. Apa iya tanpa cenderamata, apa iya tanpa hadiah, apa iya tanpa... Nah,
maka diwajibkan dan disebutlah dengan mahar atau mas kawin. Dan mas kawin ini sekali lagi tidak untuk membeli atau membayar wanita tersebut, karena memang seorang wanita tidak bisa dibayar dengan apapun. Sehingga dalam hadis dikatakan iltamisu walau khataman min hadid, walaupun dengan cincin dari besi. Bukan karena wanita itu memang murah sehingga tidak, tetapi justru saking tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak bisa dibayar wanita itu, maka ya sudah, apa yang Anda mampu. Toh juga setinggi apapun yang Anda keluarkan tidak akan mampu membayarnya, tidak akan senilai dengan sosoknya sebagai seorang istri. Jadi itu hanya semacam sebutlah sebagai hadiah penghargaan dari sang suami yang telah meminangnya. Dalam hadis dikatakan tahadu tahabu, saling berilah hadiah, tahabu, agar kamu saling mencintai. Jadi dengan memberikan hadiah maka akan saling mencintai. Jika kita sering belikan teman apa atau traktir apa, dia juga begitu, kan nanti akan tumbuh keakraban, kedekatan emosional yang semakin baik, semakin kuat. Bukankah suami istri lebih dianjurkan untuk mempererat kecintaan itu, untuk menguatkannya sekaligus mempertahankannya? Maka tentu soal pemberian itu harus lebih digalakkan lagi, harus lebih dimotivasi lagi di situ. Karena itu mahar itu sekali lagi sebagai bentuk penghargaan, juga untuk menguatkan kecintaan. Dan bukan hanya di saat menikah, nanti kan akan ada pemberian-pemberian yang berupa nafkah, juga berupa kewajiban. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah aisaruhunna mu'nah, adalah yang paling sedikit maharnya. Ini sering disalahpahami. Sebaik-baik wanita adalah yang sedikit maharnya. Maksudnya itu adalah wanita yang tidak banyak mintanya. Jelas, wanita yang banyak mintanya kan itu sesuatu yang kita dalam persahabatan sesama teman, ada teman yang dikit-dikit minta ditraktir, dikit-dikit minta ditraktir, kan kita malah jadi menghindar, kita malah jadi ilfil ya istilahnya ya. Tetapi jadi justru teman yang baik yang tidak banyak meminta. Tetapi sebagai teman harus banyak memberi, kan begitu. Begitu juga suami istri. Sebagai wanitanya tidak baik dia meminta banyak. Tapi itu sebagai istri ya, sebagai wanita. Tapi sebagai laki-laki, berilah sebanyak-banyaknya. Nah, ini harus diluruskan. Kebanyakan laki-laki membaca hadis ini, akhirnya dia malah bersikeras agar tidak memberi banyak. Bukan. Hadis itu adalah motivasi kepada istri agar janganlah memberatkan calon suaminya. Tetapi si suami ini haruslah dia sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Ada tamu datang ke rumah. Si tamu tidak boleh dia minta, ayo keluarkan isi dapurnya, ayo saya mau makan, saya mau minum. Tidak baik. Tapi si tuan rumah sebaiknya dia mengeluarkan sebanyak-banyaknya jamuan yang terbaik kepada tamu tersebut. Maka begitulah juga suami istri, atau calon suami dan calon istri. Calon istri tidak baiklah ya, dia minta banyak, ratusan juta gitu maharnya. Aduh, jangan begitu. Tetapi yang laki ini janganlah juga meremehkan hal itu, harus dia berusaha memberikan yang terbaik dari yang dimiliki, yang mampu dia berikan kepada wanita tersebut. Jadi sekali lagi maksudnya, tujuannya adalah untuk mempererat kecintaan dan kedekatan emosional maupun spiritual juga antara dua sepasang suami istri tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keharmonisan rumah tangga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, yang ada satu pertanyaan mohon dijawab. Tasyakuran haji atau tahlil dalam bentuk mengundang tetangga kanan kiri, keluarga dan handai taulan
lalu makan bersama yang tidak ada hadisnya atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Apakah itu diperbolehkan atau termasuk bid'ah? Mohon Bapak Tuan Guru bisa menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakuran haji apakah bid'ah? Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, subhanallah. Tasyakuran itu maksudnya apa? Bersyukur. Mari kita bersyukur. Kita tunjukkan, kita ekspresikan kesyukuran kita. Apakah dalam hadis ada cara-cara khusus untuk mengekspresikan kesyukuran yang mana tidak boleh dengan cara yang lain? Itu pertanyaannya. Tidak ada. Nabi perintahkan bersyukur. Dan Islam, Allah dan Rasulnya mengajarkan cara bersyukur itu dengan beramal ibadah. Contoh dalam Al-Quran, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah, beramal kebaikanlah, wahai anak-anak Daud, syukra, sebagai tanda syukur. Berarti cara bersyukur itu selain dengan mengucapkan Alhamdulillah, itu dengan cara lidah, juga dengan perbuatan, yaitu beramal saleh sebagai wujud syukur kita. Nah, amal saleh ini kan luas. Amal saleh ini banyak. Dengan cara apapun selama dia amal saleh, maka itu sudah boleh dilakukan sebagai wujud kesyukuran, sebagai ekspresi kesyukuran. Silahkan. Jika Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersyukur dan mengekspresikan kesyukuran dengan cara beramal saleh tanpa membatasi amal saleh yang mana, janganlah Anda yang datang membatasi. Jika Anda yang membatasinya dan mengatakan tidak boleh dengan amal saleh yang ini, tidak boleh dengan amal saleh yang itu, harus dengan amal saleh yang satu saja, misalnya, maka Andalah yang berbuat bid'ah, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, kita lihat bagaimana jamaah haji dan keluarga jamaah tersebut mengekspresikan kesyukuran atas nikmat yang luar biasa itu, nikmat berangkat haji ke Baitullahil Haram. Kesyukurannya dengan apa? Dengan memberi makan, misalnya, menjamu tamu-tamu. Dengan apa misalnya? Mungkin ada yang dengan berzikir, subhanallah. Menjamu tamu, bukankah itu amal kebaikan? Memberi makan kepada sekitar, terutama juga yang fakir miskin ataupun keluarga dekat atau kerabat atau tetangga, bukankah itu amal kebaikan? Bukankah itu sikap memuliakan tetangga dan keluarga, kerabat serta sahabat saudara? Bukankah itu amal kebaikan? Berkumpul menyebut nama Allah dan bertahlil, berzikir kepada Allah, bukankah itu amal kebaikan? Berdoa kepada Allah, mendoakan jamaah hajinya agar diberikan bimbingan keselamatan oleh Allah, bukankah itu amal kebaikan dan amal soleh? Terus di mana tempat terlarangnya? Jika dibilang Nabi tidak pernah mengajarkan, justru kita tanya balik, pernah nggak Nabi melarang itu? Kenapa yang dicari Nabi mana hadis yang mengajarkan? Kenapa tidak mencari mana hadis yang melarang? Dan harusnya itu yang tepat. Segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya baru dia menjadi terlarang. Jangan dibalik. Jangan semua segala sesuatu haram kecuali ada hadis yang menghalalkan. Susah seperti itu. Misalnya ada jalan, yang ada kan tidak boleh parkir. Berarti selain itu boleh parkir. Bukan di semua tempat boleh parkir. Dan di tempat-tempat tertentu tidak dipasang, berarti tidak boleh parkir, malah memberatkan. Ada blacklist, tidak boleh melakukan perjalanan. Yang tidak bolehnya dicantumkan. Bukan yang boleh melakukan perjalanan dengan semua nama manusia ditulis. Memberatkan. Jadi yassiru la tu'assiru. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan. Allah mencantumkan, Nabi juga menyampaikan mana yang terlarang. Berarti selain itu tidak terlarang. Nah, apakah masuk dalam larangan-larangan yang ada baik di Quran dan Sunnah tasyakuran haji? Tidak ada, berarti boleh. Apalagi dengan cara yang halal, diisi dengan apakah di situ minum khamar, apakah di situ ada tarian-tarian yang subhanallah. Kalau kita buka hadis Sahih Bukhari, mohon maaf panjang sedikit, dalam Sahih Bukhari itu dikatakan, diriwayatkan di hari Id. Hari Id ini kan hari kesyukuran, hari kegembiraan. Apa yang terjadi di hari itu?
sahabat pada berjoget-joget, beradu pantun, menari-nari, mengatraksikan atau memperagakan atraksi-atraksi seperti orang yang pencak silat. Sesama sahabat, bahkan ada sejumlah sahabat yang main jungkat-jungkit. Di semua itu terjadi di mana? Di halaman rumah Nabi. Nabi menonton. Bahkan Siti Aisyah juga ikut menonton, dan dikatakan dalam riwayat yang sahih, pipi Siti Aisyah menempel dengan pipi Nabi ketika menyaksikan mereka sedang memperagakan atraksi-atraksi itu. Bahkan dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, di hari kegembiraan itu Siti Aisyah mengundang 2 penyanyi wanita, dan 2 penyanyi itu bernyanyi di rumah Nabi, dan Nabi tidak melarangnya. Masuk Sayyidina Abu Bakar dan marah-marah, Nabi justru menegur Sayyidina Abu Bakar, biarkan mereka bernyanyi. Subhanallah. Dan sahabat yang main jungkit-jungkit itu pun sebagian sahabat tidak suka. Apa kata Nabi? Begitu cara mereka bergembira, biarkan, hakata yafrahun. Subhanallah. Apa kesimpulan dari riwayat yang sahih ini? Mengekspresikan kesyukuran dan kegembiraan dengan bermain-main, berjoget-joget, menari-nari, bernyanyi-nyanyi, dibiarkan sama Nabi. Tidak dipermasalahkan sama Nabi. Malah Nabi bilang, malah Nabi bela. Nabi mengatakan bergembira dan silahkan dengan cara masing-masing, yang penting halal. Jika mengekspresikan kesyukuran dengan menari, menyanyi, berjoget, dan lain sebagainya itu dibiarkan oleh Nabi, apa iya mengekspresikan kesyukuran dengan berzikir, dengan berdoa, dengan membagikan makanan kepada masyarakat sekitar, malah menjadi satu hal yang tidak disukai Nabi? Apa iya? Tidak mungkin. Justru itu sangat dibanggakan dan diridhai, direstui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya, substansinya itu yang penting, mendoakan jamaah agar selamat, agar senantiasa dapat bimbingan. Maka itu insya Allah tidak hanya boleh, tetapi juga sangat-sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, yang izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi ulah para netizen di media sosial dengan komen-komen mereka yang menyakitkan dan melampaui batas, seperti menghina agama Islam, menghina Rasulullah, ataupun menghina para ulama kita? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan mengapa Allah menciptakan bagi setiap manusia itu 1 mulut dan 2 telinga. Mulutnya cuma 1 Allah berikan, sedangkan telinga Allah berikan 2. Hikmahnya apa itu? Kalau kita renungi dan resapi, itu agar kita lebih sering mendengar daripada berbicara. Yang ada apa? Terbalik. Mau berbicara terus dan gak mau mendengar, maunya didengar saja. Ya, itulah manusia yang tidak sadar diri namanya. Nah, yang dibicarakan pun tidak ada yang berguna. Subhanallah. Makanya benar kata ulama kita, guru-guru kita, dan juga baginda Nabi seringkali mempertajam soal ini, yang namanya banyak berbicara itu sudah berbahaya. Dan potensi banyak dosa. Falyaqul khairan aw liyasmut. Yang namanya orang beriman, berkatalah yang baik atau diam saja. Nah, orang yang semuanya dikomenin, subhanallah, yang itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, kata Nabi. Ciri-ciri seorang muslim sejati, dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi dia, bukan urusannya. Kalau semua dikomen padahal bukan urusannya, itu sudah bukan menunjukkan seorang muslim yang sejati. Apalagi komennya negatif terus, menghina dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan safih, disebut dengan orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang jahil. Apa kata Imam Syafi'i? Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Jika orang yang safih tadi banyak komen, fala tujibhu, jangan ditanggapi. Jangan ditanggapi, kata Imam Syafi'i. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Lebih baik daripada kita menanggapinya, lebih baik kita diam, kita biarkan. Fa in kallamtahu farajta anhu. Justru kalau kamu menanggapinya, malah dia senang, malah dia merasa berhasil memancing kita. Jangan, biarkan saja, ya. Dan bagaimanapun yang namanya membuat semua orang senang itu mustahil. Irda'un nasi ghayatun la tudrak. Membuat semua orang senang adalah
itu adalah tujuan yang mustahil. Karena itu yang penting kita sudah berbuat baik, apa yang diperbuat oleh orang maka biarkan saja. Ya, fa'arid 'anil jahilin, kata Allah. Hendak tinggalkan, biarkan saja. Orang-orang yang jahil itu berkuar-kuar, yang penting kita selalu berada dalam kebaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Aziz yang mulia, perkenalkan saya Bustami dari Suradadi, Kecamatan Terare, Lombok Timur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menemukan guru mursyid? Apakah di Lombok ini, terutama Lombok Timur, adakah guru mursyid yang kami bisa belajar kepada beliau? Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Kepada Tuan Guru kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyid ini maksudnya apa? Mursyid alladzi yursyid, orang yang memberikan bimbingan petunjuk. Petunjuk kemana? Ya ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Itu namanya guru mursyid. Bagaimana mencarinya? Harus memahami seperti apa kriteria dan tipikal guru mursyid yang sesungguhnya. Kalau kita buka Al-Quran dan Sunnah, sudah jelas kriterianya. Misalnya dalam Al-Quran Allah katakan, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun. Berarti mereka yang dekat dengan Allah, yang selalu menyebut nama Allah, selalu berzikir kepada Allah, itu guru mursyid yang harus kita cari, yang harus kita jadikan guru. Dikatakan dalam Al-Quran misalnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang namanya ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Berarti guru mursyid yang harus kita jadikan guru adalah salah satu kriterianya yang betul-betul takut kepada Allah, yang memiliki kesalehan, yang memiliki ketakwaan, yang memiliki keimanan, akhlakul karimah, dan seterusnya. Dikatakan juga dalam sebuah ungkapan, yaitu Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'. Yang tidak kalah penting untuk kita jadikan sebagai kriteria seorang guru mursyid yang sejati adalah memiliki sanad keilmuan yang jelas. Karena tanpa sanad maka siapapun akan berbicara sesuka mulutnya dan seenak perutnya saja. Karena itu guru mursyid yang benar-benar patut untuk kita berguru kepadanya adalah guru yang betul-betul pernah belajar dari seorang guru. Bukan yang nggak pernah berguru, yang sudah pernah belajar dari seorang guru, yang mana gurunya ini betul-betul sudah diyakini pernah belajar dari seorang guru, yang mana gurunya ini juga sudah diyakini betul-betul belajar dari seorang guru terus sampai kepada para sahabat, yang mana para sahabat itu diyakini betul sudah belajar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah transmisi keilmuan ini yang tidak kalah penting agar kita pun menjadi mantap dan yakin bahwa guru tersebut mengajarkan apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para pewaris-pewaris beliau, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama sesungguhnya adalah yang mewarisi Nabi. Yang mewarisi Nabi maksudnya apa? Mewarisi akhlaknya, mewarisi kesalehannya, mewarisi ketakwaannya, mewarisi keimanannya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Resep terakhir barangkali dari saya, guru-guru saya mengajarkan, guru saya waktu di Mesir mengajarkan salah satu amalan yang memudahkan kita untuk mendapatkan guru mursyid adalah memperbanyak membaca selawat. Jadi as-salatu ala nabi wa khairu hidayatu rabbi inda faqdil murabbi. Ada ungkapan masyhur bahwa berselawat kepada Nabi adalah sebaik-baik petunjuk, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan seorang pemberi petunjuk.
Jadi kalau kita belum mendapatkan banyak seorang mursyid yang memberi petunjuk, perbanyak selawat. Insya Allah dengan selawat tersebut berkahnya akan mendekatkan kita kepada guru mursyid yang benar-benar, sehingga kita pun dapat berguru kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tampaknya kita cukupkan untuk episode kali ini. Pertanyaan selanjutnya terus kami nantikan. Silahkan langsung saja kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.